Sebelumnya, kita sudah melihat keberhasilan dan kehebatan Xiaoyan saat menepati perjanjian 3 tahun. Namun di dalam benaknya masih tertanam kebencian yang amat mendalam terhadap sekte Mystic Lord. Dengan keberhasilannya itu, sudah cukup membungkam para mulut sang lawan. Namun, sepertinya petualangan bukan sampai di sini saja. Xiaoyan memutuskan untuk berkelana dengan meninggalkan kota Chiama yang penuh makna ini. Tujuan itu tidak lain tidak bukan, hanya ingin menjadi yang terkuat di seluruh jagat raya. Tujuan berikutnya, Xiaoyan akan pergi ke kota Jianan. Nah, jadi bagaimana tantangan yang akan dihadapi olehnya? Entahlah. Dan mari kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Tepatnya di kediaman Sun Er, ada bawahannya yakni Ling sedang melaporkan kepada Sun Er bahwa ia sempat mengalami sedikit luka. Sehingga pengawasan terhadap lelaki tampan yang diamati Sun Er, siapa lagi kalau bukan Xiaoyan? Ya, sepertinya sampai di situ saja. Selebihnya Xiaoyan masih bisa terselamatkan oleh kumpulan para musuh. Selain itu, bawahannya juga mengatakan bahwa sekte Mystic Lord masih berdiam diri dan berpegang teguh terhadap kekaisaran Jiama. Sun Er pun jadi tahu dengan bakat yang dimiliki oleh Xiaoyan saat ini. Sebelumnya hanya Yu Putian, seorang yang digadang-gadang menjadi the next pendekar terkuat. Namun setelah waktu berlalu, Sun Er menepis anggapan tersebut. Bahwa Xiaoyan juga tak kalah hebatnya. Ia memiliki bakat luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan, Ratu Medusa yang dikenal sebagai wanita yang sangat kuat, tahu-tahunya Ratu Medusa bersedia membantu Xiaoyan dalam masalah itu. Artinya, Xiaoyan juga perlu diperhitungkan dalam dunia persilatan. Bawahannya pun sangat takjub akan uraian Sun Er. Sebab Sun Er menurutnya seperti mesin waktu yang tahu tentang peradaban masa depan. Xiaoyan sepertinya akan benar-benar menjadi manusia pertama yang mencapai tingkat tertinggi di dunia bela diri. Lantas, Sun Er pun penasaran, kemana tujuan selanjutnya yang akan dipilih lelaki tercintanya itu? Ling sedikit mendapatkan info bahwa Xiaoyan akan melanjutkan petualangan ke kota Jianan. Nah, mendengar itu setidaknya Sun Er tidak cemas lagi akan keadaan Xiaoyan. Dengan itu juga, Ling tidak diperintahkan lagi untuk mengawasi Xiaoyan. Ketika Sun Er sedang sendirian, alias hanya berteman sepi, terucap janji Sun Er ke atas langit, bahwa sampai kapanpun ia akan setia menunggu kehadiran Xiaoyan. Hui. Kemudian Sun Er dihampiri oleh Bai Shan. Dari gestur tubuhnya sih, lelaki ini menyukai Sun Er. Tapi Sun Er masih sangat dingin dengan tidak menanggapi kehadiran Bai Shan. Karena di dalam hatinya masih ada Xiaoyan. Tak lama kemudian guru Ruling, ya dia adalah guru Sun Er coy. Ruling mengabarkan kepada muridnya ini bahwa setengah bulan lagi akan diadakan kompetisi untuk dipromosikan ke akademi. Perlu diketahui, yang diperlukan hanya 20 peserta dengan nilai tertinggi saja. Ya, karena tahun lalu Sun Er tidak ikut serta, dikarenakan Sun Er memutuskan untuk mundur sebelum kompetisi dimulai. Jadi tahun ini Sun Er bagaimanapun harus mengikuti kompetisi. Bahkan, Rowling tahu alasan kenapa Sun Er memilih mundur saat tahun lalu. Dikarenakan Sun Er ingin bareng-bareng masuk bersama Xiaoyan. Nah, jadi sampai sini, akhirnya kita tahu besarnya kesetiaan Sun Er terhadap pemuda yang bernama Xiaoyan. Bahkan Rowling sempat kecewa coy, karena Sun Er pernah membohonginya akan hal ini. Ya, andai saja itu bukan permintaan Sun Er sendiri, kemungkinan nama Xiaoyan sudah dihapus oleh Rowling untuk kompetisi ini. Sekali lagi dengan permohonan Sun Er terhadap gurunya,
untuk tidak menghapus namanya, sebab Sun Er yakin Xiaoyan pasti akan datang ke sini. Ya, walaupun sudah bertahun-tahun lamanya, Xiaoyan tak lagi memperlihatkan batang hidungnya di akademi yang mereka pijak saat ini. Rupanya Baisan menguping pembicaraan mereka ini, coy. Ya, tentunya ia sangat penasaran. Siapa sih Xiaoyan ini? Sehingga dengan gampangnya bisa cuti selama 2 tahun lamanya di akademi ini. Bahkan yang membuat kesal lagi, Sun Er wanita yang dicintainya, malah sangat peduli dengan yang nama Xiaoyan. Sepertinya Baisan tak akan tinggal diam saja akan hal ini, coy. Nah, inilah yang membuat Tonghua satu ini sangat menarik. Sebab di setiap sudut selalu ada saja yang ingin berniat jahat terhadap pemuda Lord. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan. Oke, lanjut. Sementara itu, kita berpindah ke suatu tempat, yakni di sekitaran gerbang sudut kota Black. Tepatnya di dataran besar The Mind Black. Yao Lao pun menyarankan untuk Xiaoyan mendarat dan menyingkirkan sayap ungu ini. Sebab tempat ini adalah sebuah tempat terkacau yang ada di dunia. Takutnya jika ada yang melihat Xiaoyan akan diburu oleh mereka sampai mati, hanya untuk kepentingan sendiri. Hal itu dikarenakan sayap ungu adalah sebuah teknik langka yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Oh, jadi gitu ya, Pak? Iya deh. Benar sekali, hanya beberapa langkah kaki. Tiba-tiba ada satu anak panah mengarah ke hadapannya. Namun tidak terlihat siapa yang melakukan hal tersebut. Dengan sopan, Xiaoyan meminta maaf. Tujuannya ke sini hanya untuk beristirahat, alias tidak memiliki tujuan lain. Nah, dengan itu juga keluarlah seorang lelaki bak suku Indian. Dengan lantang orang ini menanyakan juga mengancam Xiaoyan, sebab Xiaoyan sangat asing baginya. Ya, orang ini pun memberikan sebuah aturan. Jika ada orang asing datang ke sini, maka wajib membayar upeti sebanyak 500 koin emas. Karena tak ingin menimbulkan masalah, Xiaoyan pun bersedia memberikan uang kepada orang ini. Dengan itu juga, gerbang pun dibuka. Artinya, Xiaoyan diperbolehkan masuk ke dalam. Seperti pada kota umumnya, di sini juga menjual beberapa benda yang terbilang WoW. Wow gitu. Pertama-tama Xiaoyan akan membeli peta baru dulu, coy. Karena menurutnya peta pemberian Hai Budong sebelumnya tidak mencakup seluruh daratan besar The Mind Black. Namun, setelah perjalanan cukup lama, Xiaoyan tidak menemukan benda yang ia cari. Kota yang aneh. Namun, Xiaoyan tidak putus asa begitu saja. Ia pun mencoba mencari peruntungan ke bagian timur dari pintu gerbang. Nah, di depan Xiaoyan ada kumpulan bandit yang tak segan membunuh para mangsanya. Ya, mereka akan bunuh jika tidak memberikan harta benda. Dengan itu juga Xiaoyan yang melihat kejadian ini, ia meminta maaf sembari melangkah keluar dan berkata bahwa Xiaoyan tidak melihat apa-apa. Dalam artian, Xiaoyan tak akan memberitahu kepada orang lain juga kok tentang hal ini. Lagian kan di kota ini hanya berpegang teguh dengan semboyan "Elo-elo, goa-goa". Bukannya tidak mempermasalahkan hal ini, mereka malah mengubah target untuk membajak Xiaoyan. Di sini Xiaoyan digertak untuk memberikan uang kepada mereka. Jika tidak, maka mereka akan membunuhnya. Hanya sekali gerakan, mereka para bandit terpongkang tak berdaya. Mampus. Nah, tuan baju merah yang bernama Doma, yang barusan dibajak tadi, setelah melihat kemampuan pemuda tersebut, ia pun menghentikan langkah kaki Xiaoyan. Doma berterima kasih karena perbuatannya inilah telah dianggap menyelamatkan nyawanya. Dengan begitu, Doma mengundang Xiaoyan sejenak untuk minum-minum dengannya. Xiaoyan menolak, sebab ia sangat terburu-buru. Ya, Doma tak menyerah begitu saja. Ia tetap memohon agar Xiaoyan menerima tawarannya ini. Doma juga merasakan bahwa Xiaoyan ingin pergi ke kota Black Mark. Sebab kabarnya di sana akan diadakan pelelangan akbar. Jadi sekiranya beristirahat sejenak dengannya. Jika terlalu dini pergi ke sana, takutnya badai pasir akan menemani dalam perjalanan Xiaoyan ke sana, coy. Dan hal yang paling ditakutkan, sebuah kesesatan saat di jalan. Selain itu, Xiaoyan juga ditawari, di mana Doma ingin menyewa Xiaoyan sebagai pengawal karavannya.
dan nanti pergi bersama-sama dengannya ke kota Black Mark. Nah, di sini Yao Lao memberikan saran untuk menerima tawarnya itu. Hitung-hitung nggak ada peta, dan buat penghemat tenaga juga ya kan. Pada akhirnya, Xiaoyan dan Doma berkenalan, lalu diakhiri dengan kata DEAL, deal. 哎呦，嘿，合作愉快！我叫多马。耀眼， Tepatnya di dalam kereta, ada Doma yang akan menjelaskan sedikit tentang kota ini. Seluruh kota yang ada di peta ini termasuk wilayah domain dataran Black Corner. Nah, yang mereka tuju saat ini ialah kota Black Mark, di mana setiap kota memiliki kekuatan beraneka ragam coy. Terutama kota Black Mark. Konon katanya dikendalikan oleh faksi Kono yang disebut 8 gerbang. Dan faksi tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Yuan Yi. Kekuatannya pun tak usah dihiraukan lagi. Digadang-gadang Yuan Yi masuk 10 besar dari daftar hitam di kota ini. Ya, 10 orang tersebut masih memiliki misterinya sendiri. Seperti peringkat 1 dan 2. Tidak ada yang mengenali sisi lain orang tersebut. Doma hanya mengetahui faksi peringkat ketiga saja coy. Ya, kekuatannya sudah mencapai duo Emperor. Namanya Han Feng. Orang itu dijuluki sebagai Master Obat. Belumlah usai perbincangan mereka, datanglah badai hitam, sehingga semuanya mencari tempat aman untuk bersembunyi. Alhasil, kekacauan sempat terjadi. Di mana Doma sempat terlempar, namun Xiaoyan dapat menemukan keberadaan Doma ini. 是那东西来了，小家伙，快藏好！ Nah, ketika badai belum berlalu, Yao Lao menyarankan Xiaoyan untuk bersembunyi. Sebab di depan ada 2 orang yang datang. Benar, ada sesosok hitam yang tak segan untuk menghabisi orang di depannya. Siapa dia? Entahlah. 别过来！ 你究竟是谁？ Di mana orang ini dimangsanya oleh sesosok bayang hitam coy. Sebab di dalam dirinya memiliki tubuh jiwa. Padahal, sesosok hitam ini juga melihat keberadaan Xiaoyan dan Doma. Namun dirinya merasakan di dalam tubuh kedua orang tersebut tidak memiliki tubuh jiwa. Sehingga dengan itu badai seketika pun berlalu. Kemungkinan besar badai tersebut atas olah sesosok hitam tadi. Bisa jadi. Di mana Doma belum sadarkan diri atas kejadian sebelumnya. Nah, sedangkan Xiaoyan masih penasaran siapa sesosok hitam tadi. Bahkan sampai saat ini, Yao Lao tidak memberitahukannya walau 1 huruf. Ketika rasa keinginan tahunya semakin melonjak, Yao Lao pun hadir di samping Xiaoyan. Di sini Yao Lao akan memberikan sebuah rahasia jika Xiaoyan tumbuh menjadi kuat. Dan hari ini, Xiaoyan sudah berada di titik tersebut. Tapi rahasia itu lebih duluan mereka coy. Mereka yang sudah menemukan keberadaan Yao Lao. Yao Lao pun akhirnya mengatakan bahwa di dunia Duji, praktisi kuat bagaikan awan yang datang dan pergi begitu saja. Dan mereka juga telah menciptakan banyak kekuatan aneh. Aula Jiwa adalah salah satunya. Dia sangat kuat dan misterius. Selain itu, mereka juga mengkhususkan diri dalam merasakan saat mencegat kematian fisik seperti Yao Lao saat ini. Dulu semasa Yao Lao hidup, dirinya hampir lolos saat pengepungan mereka. Ya, mereka yang disebutkan ini ialah sejenis sesosok hitam tadi coy. Di mana waktu itu, Yao Lao bersembunyi di dalam cincin hitam yang ada di jari Xiaoyan. Dengan itu, Yao Lao berharap agar Xiaoyan dapat membantunya untuk bangkit dan tak tertidur lagi. Tujuan ini agar sama seperti mereka yang sudah bangkit. Namun misi Yao Lao bukan untuk menenggelamkan umat manusia, melainkan misi Yao Lao sangatlah bijaksana, yakni menyelamatkan dunia bersama muridnya. Siapa lagi kalau bukan Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan pun bersumpah akan mendapatkan Falcon Heart Flame. Dengan itu, maka Xiaoyan dapat memurnikan tubuh untuk diberikan kepada Yao Lao. Dengan itu, Yao Lao bisa bangkit. Pada akhirnya, Xiaoyan sudah sampai di kota Black Mark. Di mana sesampainya itu, mereka juga dibarengi akan kelompok sekte lain dengan aura pembunuh.
让开！